Diberikan suatu fungsi dalam bentuk eksplisit xy kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah y ditambah 2x min 2 sama dengan 0. Dapatkan dy dx dari fungsi tersebut. Terus yang poin B, dapatkan persamaan garis singgung di ordinat y sama dengan 0. Oke, untuk soal-soal seperti ini itu harusnya bisa dikerjakan dalam artian soal yang relatif mudah. Biasanya soal-soal yang sulit itu biasanya nanti disuruh kayak menggambar sketsa. Kalau masalah turunan itu nanti disuruh menggambar sketsa kayak gitu-gitu yang mungkin ada sedikit ribet sebenarnya. Tapi untuk soal-soal yang misalkan adalah turunan implisit dari suatu kurva itu seakan dari teman-teman sendiri sudah pasti lah cara menurunkan implisit itu seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja di sini saya bahas. Jadi di sini saya punya satu kurva xy kuadrat ditambah x kuadrat y plus y plus 2x min 2 ini sama dengan 0. Kita disuruh mencari turunan pertamanya secara implisit. Itu ya. Caranya adalah kita turunkan masing-masing ruas dulu terhadap x. Kita turunkan terhadap x di ddx plus x kuadrat y plus y plus 2x min 2 ini ddx 0. Nah, berdasarkan sifat turunan juga, kalau misalkan kita menurunkan suatu penjumlahan fungsi, sama aja kita menurunkan fungsi-fungsi tersebut baru kita jumlahkan ya. Berarti ini sama dengan ddx, ini x kuadrat, ditambah ddx, ini x kuadrat y, ditambah ddx, langsung y, ini ddx, ini 2x, min ddx 2. Ini langsung saja ya, turunan 0 terhadap x kan pasti dia 0 hasilnya ya. Oke, sekarang ke cara menurunkannya. Nah, ini cara menurunkannya mungkin bisa diperhatikan. Ini kan kita ingin menurunkan xy kuadrat ya. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Biasanya saya ingin mengasumsikan ini adalah suatu perkalian suatu fungsi ya. Jadi misalkan saya ini adalah u, katakanlah ini u, ini adalah y kuadratnya itu adalah v. Jadi kan bentuknya kan u kali v ya. Dimana nanti turunannya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Seperti itu. Jadi turunannya xy kuadrat apa? Berarti ya ini turunannya u itu kan u-nya kan x. Berarti x diturunkan itu kan jadi 1 kan. 1 dikali v, v-nya itu y kuadrat ditambah terus u-nya dikalikan u-nya tetap x dikali v kuadrat. V aksen. V-nya ini kan y kuadrat. Gimana cara nuruninnya? Ya kita turunkan biasa terlebih dahulu. Jadi v aksen ini sama dengan kita turunkan biasa terlebih dahulu. Jadi 2y. Nah, karena di sini dia diturunkan terhadap suatu variabel yang bukan dirinya sendiri, artinya kan di sini kan kita turunkannya terhadap x, sedangkan yang kita turunkan adalah y. Berarti kita harus tambahkan dy dx seperti ini. Ini sama dengan apa? V aksennya adalah 2y dy dx. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Berarti ini sama dengan y kuadrat ditambah 2xy, nah 2-nya pindah ke depan, dy dx. Nah, terus yang ini langsung saja ya. Di sini berarti dia sama dengan 2xy, ini kan turunannya x kuadrat ditambah x kuadrat dy dx. Ini ditambah dy dx dengan tetap ya, dy dx ditambah 2x kita turunkan jadi 2 kan ya. Jadi 2, terus konstanta kita turunkan kan 0. 0 sama dengan 0. Nah, kita coba sederhanakan, kita kelompokkan yang ada dy dx-nya itu kita tetapkan di ruas kiri, sedangkan yang tidak ada dy dx-nya kita pindah ke ruas kanan. Seperti itu. Berarti ini sama dengan 2xy
dy dx ditambah x kuadrat dy dx ditambah dy dx sama dengan, ini yang tidak ada dy dx-nya kita pindah ya. Berarti ini jadi min y kuadrat min 2xy min 2. Gitu. Terus yang ruas kiri kita faktorkan. Ini jadi dy dx kali dalam kurung 2xy plus x kuadrat plus 1 sama dengan min y kuadrat min 2xy min 2. Setelah itu ya kita yang ini pindah ke bawah ya berarti. Berarti ini dy dx sama dengan ini aja. Ya, min y kuadrat min 2xy min 2 per 2xy plus x kuadrat plus 1. Nah, ini dx yang kita cari. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan, ya silakan disederhanakan. Kalau misalkan cukup sampai di sini, itu juga gak apa-apa. Ini untuk yang poin A. Nah, kemudian yang B, kita disuruh mencari persamaan garis singgung di Y sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita berhubungan sama persamaan garis singgung, ya otomatis kita harus berhubungan sama persamaan garis. Dimana biasanya untuk persamaan garis, kita tuh mencarinya menggunakan rumus ini ya. Misalkan saya punya satu titik x, x0, y0, terus dia mempunyai gradien m. Berarti cara menyusun, cara mengkonstruksi persamaan garisnya adalah x y min y0 sama dengan m kali x min x0. Seperti itu, ini kan sudah kalian tahu ya. Nah, sedangkan di sini kita cuma mempunyai y0-nya. Istilahnya y0-nya ya di sini. Kita belum tahu nilai x-nya berapa sama gradiennya berapa. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nilai x-nya agar bisa kita masukkan ke rumus ini. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Ya kita masukkan nilai yang kita ketahui. Di sini katakanlah yang ditahu kan y. Kita masukkan ke fungsinya. Tadi kan fungsinya kan dia, fungsi awalnya kan apa? Xy kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah y plus 2x min 2. Ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan ketika y sama dengan 0, nanti ketemu nilai x-nya berapa? Jadi ya ini x 0 kuadrat ditambah x kuadrat 0 plus 0 plus 2x min 2 sama dengan 0. Nanti kan ini 0 semua ya. Ini 0 semua, ketemu 2x min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh di sini x sama dengan 1. Ternyata nilai x-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah tahu, ini sudah diketahui. Sekarang apa yang belum diketahui adalah gradiennya. Nah, gradien itu erat kaitannya dengan turunan. Karena asal-usul dari turunan itu berawal dari permasalahan gradien persamaan garis singgung ya. Jadi cara mencari gradiennya itu adalah kita masukkan titik ini, titik x sama dengan 1 sama y sama dengan 0 itu ke turunan pertamanya. Jadi di sini m sama dengan dy dx, kita masukkan titik 1,0 ya. Jadi ini sama dengan min 0 kuadrat min 2 1 kali 0 min 2 per 2 1 kali 0 ditambah 1 kuadrat ditambah 1. Kita peroleh min 2 per 2. Ini sama dengan negatif 1. Berarti gradiennya kita peroleh M-nya sama dengan min negatif 1. Alhasil ya kita sudah lengkap untuk bisa mengkonstruksi persamaan garis singgungnya. Berarti kan tadi rumusnya y min y 0 sama dengan m kali x min x0, katakanlah ini ya. Ini y 0-nya, ini x0-nya. Jadi kita masukkan y
min 0 sama dengan min 1 kali X min 1. Kan X0-nya kan 1 ya. Ini kita peroleh Y sama dengan min X plus 1. Ya, kalau misalkan kita sederhanakan lagi, berarti jadi X plus Y sama dengan 1. Seperti ini. Itu yang nomor 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan.